Ya. Oh, ya, baik. Ya. Abang kakak mungkin sebelumnya turut berduka cita Kasih. ayahandanya. Mungkin seperti apa sih? Nggak kesentuh sama sekali. Wah, kalau kenangan sih banyak banget ya beliau tuh. Ya, namanya dari kecil kita. Ya gimana ya, orang pertama yang laki-laki pertama yang saya lihat dia, yang ngendong pertama kali dia, yang paling banyak jasanya buat saya tuh dia. Udah segalanya banget sih. Ya, makanya ya kita udah sering lihat pemakaman tapi rasanya ternyata beda ya. Rasa patah hatinya tuh berat juga ternyata. Ya, tapi ya udah, itu mungkin terbaik ya. Pupuk udah gak sakit lagi. Sebenarnya itu awalnya jatuh karena kan udah sepuh ya, udah senior banget. Terus Pupuk kan umurnya udah 86 tahun. Kita juga keluarga sebenarnya udah bersyukur banget, banyak bonus banget kan, Allah udah kasih panjang umurnya gitu. Ya mungkin ini ya qadarullah ya, jalannya memang dari sakit jatuh dulu, terus pas jatuh memang harus tindakan operasi, karena kalau kita pakai cara tradisional itu lumayan lama, karena kita pikir kalau semakin lama Pupung di berbaring gitu bakal makin gak enak tuh, banyak penyakitnya. Akhirnya kita mutusin ke rumah sakit. Nah dari rumah sakit itu ya ternyata ya ada keluarlah asmanya beliau juga kambuh. Terus habis itu pas waktu operasinya juga alhamdulillah lancar, tapi malah mungkin karena kena obat-obatan dan sebagainya ya mungkin punggungnya nggak kuat. Jadi kemarin itu terakhir organ-organ vitalnya sudah drop semua, dari paru-parunya juga cuma bisa sebelah aja berfungsi. Terus abis itu jantungnya juga ada pembengkakan, terus ya mungkin organ ginjalnya juga karena terlalu banyak obat yang dimasukin jadi udah nggak kuat. Jadi ya makanya kemarin semalam tuh yang drop banget, sempat dipompa gitu dadanya, terus sempat balik lagi gitu kan, sampai akhirnya jam 11.14 kita sekeluarga udah kayak udah ikhlas aja, karena mungkin ini yang terbaik. Karena kalau misalnya kita paksain takutnya ini jadi egonya kita aja keluarga, tapi itu malah Pupung yang sakit gitu kan. Jadi udah kita benar-benar kita tungguin aja gitu, mau gimana ya pasti harapan kita bisa balik lagi sehat, tapi ya kemungkinan itu juga udah terlalu gimana ya, tapi kita nggak boleh mendahului. Jadi ya udah kita dampingin terus, alhamdulillah dari pihak rumah sakit juga ngebolehin kita di ICU, dampingin terus, talkin terus sampai akhirnya Pupung ngelepasin semuanya dan semua tenang banget, alhamdulillah. Tadi juga kesaksian dari teman-teman Humoris. Iya. mungkin dari mata keluarga sendiri mungkin gimana seperti apa? Beliau nih orangnya lucu ya, maksudnya dia komedian di rumah tuh, tapi bisa berwibawa juga di saat yang berbeda. Jadi banyak ngajarin saya deh gitu. Ya, orangnya tuh benar-benar relax, nggak overthinking. Bukan agak galak di rumah, tapi dia tuh bisa Husnuzon mulu orangnya. husnuzon mulu ya, mungkin ibu lagi itu. Jadi ketika saya punya istri galak juga jadi tahu ternyata cara meresponnya itu santai cukup ya gitu. Banyak jika ketemu semua teman saya pasti memorinya beliau tuh senyum, sampai meninggalnya pun senyum. Jadi orangnya memang murah senyum dan selalu kepengen ngasih kesan menyenangkan buat orang lain gitu. Tapi ya begitu ya, kita tuh banyak kenangan-kenangan dari kecil, harus bangun jam 5:30 nyuci mobil, nyuci pagar, ngepel gitu deh. Kita masih ingat itu, yang dia kehilangan burungnya, aduh macam-macam deh pokoknya, yang boncengin Uti ketinggalan. Jadi banyak kenangan lucu beliau tuh. Tapi ya ternyata yang punya nama Untung udah pergi duluan, jadi namanya aja yang saya pakai nih. Mungkin saat terakhir ada yang disampaikan dari Pupung sendiri mungkin yang diingat apa? Pupung tuh emang dari pas sebelum jatuh tuh udah berapa kali sih bilang pengen pulang gitu. Tapi kita kan ya walaupun gimana kita tuh kayak berpikiran ya, karena kita ada demensia kan, udah mulai lupa ingat gitu kan. Jadi
malah kita tuh kayak ditanyain, Mbak ini siapa ya gitu, jadi kita kayak suka bercandain. Nah yang sosok kayak gini tuh jadi kangen lagi ya. Kemarin kan udah 40 hari lah di rumah sakit. Awal-awal tuh masih bercanda, masih kayak halo sayang gitu. Semua suster dibilang Semuanya sayang, disayangi. sayang. Terus sampai udah 2 minggu terakhir itu kan udah mulai drop gitu kan. Jadi emang ngelihat prosesnya kita yang kasihan kayak ya udah Kuku mendingan ya apapun itu kita terima, kita yang penting ikhlas. Makanya saya juga bilang sama Mas Ari, sayang kamu harus ikhlas apapun itu, pokoknya lepasin aja, jangan diberat supaya Kuku juga nggak berat. Mas Ari ada pesan motivasi nggak sih dari ayah? Pesan yang selalu Mas Ari ingat pesan ayah? Banyak sih, beliaunya aja tuh sebenarnya kita dibesarkan bukan dengan ekonomi yang serba mewah ya, maksudnya cuma ya struggling memang. Bapak tuh sampai umur 52 gitu, bapak tuh masih pakai motor kerja itu kemana, yang penting kita bisa kuliah gitu benar-benar. Tapi di depan anak-anak kelihatannya kayak necis, gambulan, rapi. Padahal di luaran dia perangnya kayak apa kita nggak tahu. Ada yang pernah pulang ternyata habis kerampokan. Pokoknya banyak lah cerita-cerita yang kita baru tahunya pas tahu jadi bapak-bapak juga gitu, bahwa perjuangan dia tuh di depan anak-anak maunya kelihatan nggak ada masalah, tapi sebenarnya dia lagi banyak masalah. Itu dia, makanya saya ngerasa ya bapak makasih udah berjuang, udah banyak banget yang dilakuin untuk kita gitu. Ya pesannya harus sopan sama orang, baik sama orang. Semua disapa. Kukung tuh ngajarin kita, kan rumah Kukung maksudnya ada banyak tetangga-tetangga. Selalu aku tuh awal-awal ketemu sama Mas Ari kayak, emang harus disapa semua ya tetangga saya lewat. Iya dibilang ini udah kayak jadi tradisi Kukung gitu kan. Jadi sampai sekarang kita kalau ada ini pasti Pak, Bu, misi udah itu ya diajarin. Walaupun saya ketemu beliau tuh almarhum berarti kan 22 tahun yang lalu gitu ya. Ya dari dulu emang gitu ya, karena memang kita di kampung kan mau ke jalan gede harus lewat banyak rumah, semua satu-satu disapa, jadi kenal semua kan. Nah itu yang bikin dia jadi dikenal sama orang kampung. Mau kayak gimana juga akhirnya saya juga keikutan, ketemu siapa aja saya sapa, jadi banyak temen gara-gara begitu. Mengajarkan dan suaranya bergetar. Ya, siapa yang nggak ya, ini orang yang ngajarin saya dulu, orang yang ngajarin saya mengenal dunia. Nah sekarang saya ngajarin beliau mengenal dunianya yang baru. Ya gimana ya rasanya? Kita coba untuk berbakti terakhir lah gitu sebelum akhirnya berpisah gitu sama beliau. Hancur banget sih rasanya. Tapi ya udah, mungkin itu yang terbaik buat dia. Tapi mungkin ada hal yang ingin dilakukan nggak sih sebelum meninggal gitu? Ada yang nggak kesampaian nggak kamu? Banyak sih, Kukung kan pengen jalan-jalan saya tuh, tapi kan gara-gara sempat jatuh ya dulu ya. Iya. Sejak itu Dia dia juga nggak jalannya bisa. juga udah nggak terlalu lancar dari dulu sih. Padahal lusanya kita mau ke Turki waktu itu. Cuma dia karena ya sudah ada demensia, pulang iktikaf, jalan tuh jatuh ke jurang gitu ya, jurang sampah, tempat sampah gitu kayak jurang. Dia lupa bahwa itu bahaya di situ, nanti dia malah jalan ke situ dan kakinya patah. Tapi ya itu belum ya, lagi. tapi ya demensinya itu menurut saya sih malah kayak jadi kayak nyelamatin Kukung juga. Jadi dia tuh sakit mau kayak apa dia lupa gitu, dia mau apa terus dia lupa kalau dia sakit. Makanya kita bilang Allah tuh sayang banget sih sama Kukungnya. Ya, jadi mudah-mudahan Dia nggak dendam sama orang, nggak punya musuh, karena ya itu dia nggak terlalu mau marah kayak gimana, dia tuh kayak santai aja, kayak orangnya nggak nganggap ngambil hati. Hari nanti malam akan Saya itu terserah ibu ya, karena dari semalam juga ibu belum tidur sih. Karena sebenarnya kan kejadiannya dari semalam jam 10 ya, jam 11 ya, 11 malam. Terus kemudian sempat gagal jantungnya hilang ya, butuh napas, jam 1 jam 2. Kemudian di pompa masih bisa kembali. Tiba-tiba tadi pagi kembali menurun dan itu udah nggak bisa balik lagi. Memang ya udah nggak di ini lagi ya.